Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ricuh. Kericuan ini terjadi saat mahasiswa yang menuntut revisi RUU KUHP membakar ban bekas namun dipadamkan aparat keamanan. Aksi saling pukul dan kejar antara demonstran dan polisi tidak terhindarkan. Aksi semakin memanas saat demonstran yang dianggap sebagai provokator ditangkap polisi. Kericuan terhenti setelah demonstran dipukul mundur dan mahasiswa yang ditangkap dilepaskan lagi oleh polisi. Bedanya ya diantaranya seperti kayak pidana mati, terus ada unggasan ke mana ke perkebunan orang lain. Makanya kami melakukan itu karena yang saya rasa itu sangat merugikan masyarakat. Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Probolinggo Raya Jawa Timur menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat meminta agar pengesahan RUU KUHP dicabut kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sebabkan kemacetan penertiban parkir liar di lokasi Citayam Fashion Week ricuh. ...34 orang tewas dalam kecelakaan bus di Kenya Tengah. Selamat malam pemirsa. Permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta terbakar. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, Mapolsek Purwosari terbakar hebat. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sejumlah rumah warga di Jalan Sawalio, kawasan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat terbakar pada Selasa dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga dengan peralatan seadanya. 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan dalam waktu lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu bangunan yang ditinggal penghuninya. Akibat peristiwa ini lebih dari 20 bangunan terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Mapolsek Purwosari terbakar hebat. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan kantor pelayanan SKCK, gudang barang bekas, dan 2 rumah dinas anggota. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus berjibaku memadamkan api dengan menghadapi angin kencang. Karena anginnya kencang, itu genteng dengan plafon jatuh ke bawah. Karena ruang SKCK itu penuh dengan arsip kertas ya, itu nyalanya bara. Kemudian menjalar ke 3 ruangan yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, total kerugian juga belum diketahui pasti, namun 7 unit motor barang bukti hangus terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, odong-odong berpenumpang 20 orang tertabrak kereta jurusan Merak Rangkas Bitung di perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Silebu, Serang, Banten. 9 orang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa tewas. Pasca kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kampung Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, lokasi masih dijaga pihak PT KAI. Situasi terkini dari tempat kejadian saat ini sudah kondusif, di mana kerangka mobil odong-odong sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Kabupaten Serang. Sementara itu tadi juga pihak kepolisian juga sempat melakukan olah TKP mulai dari pukul 12 hingga pukul 3 sore dan dilanjutkan untuk penjagaan hingga pukul 6 sore. Saat ini penjagaan sedang dilanjutkan oleh warga sekitar dan juga dari pihak keamanan PT KAI. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11 siang ini menewaskan 9 orang yang terdiri dari 3 orang anak-anak dan 6 orang dewasa. Korban lainnya alami luka-luka.
Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang, Banten. Sopir odong-odong langsung ditahan di Polsek Kragilan untuk dimintai keterangan. Polisi yang melakukan olah TKP mengatakan odong-odong melaju dari arah Walantaka ke Kragilan. Ketika menyeberang rel kereta tanpa palang pintu, kereta melintas dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Odong-odong tertabrak di bagian belakang dan terpental. Para korban yang tiba di rumah sakit langsung diidentifikasi di RSUD Serang. Sementara korban luka menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Dari Serang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus pecah ban dan terjun ke parit di Katingan, Kalimantan Tengah. Akibat kecelakaan tunggal itu, pengemudi minibus terluka dan dibawa ke rumah sakit. Upaya mengeluarkan karung berisi pasir zirkon untuk mencari korban di minibus yang terjun ke parit sedalam 1 meter di tepi Jalan Cilik Riwut, kilometer 15, Katingan, Kalimantan Tengah. Kecelakaan tunggal ini bermula saat pengemudi melaju kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mengangkut 20 karung berisi pasir zirkon seberat 2 ton dari arah kota Palangkaraya menuju Sampit. Tiba-tiba ban belakang bagian kiri pecah hingga membuat hilang kendali. Akibatnya pengemudi terluka di bagian kepala dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar, Kasongan, Katingan. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Katingan. Sementara itu, pemirsa, truk pengangkut CPO terperosok di jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Insiden itu mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena truk menutup hampir seluruh badan jalan. Truk pengangkut CPO PT Runding Putra Persada terperosok di jembatan Handel Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan akses utama penghubung Kecamatan Gunung Meriak menuju Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Insiden seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Selain karena kondisi jembatan rusak, total berat truk CPO yang diperkirakan mencapai 20 ton juga menjadi penyebab mobil tangki itu terperosok. Evakuasi truk yang berlangsung lama menyebabkan kemacetan di lokasi kejadian. Jembatan ini kan kita lihat yang sama sekali ini memang ada rehab ya daripada pihak perusahaan, baik perusahaan nafas itu juga PT Runding, namun belum maksimal. Mungkin kita tadi mengingatkan kepada pihak daripada perusahaan agar jangan melewati dulu dengan membawa bruto ataupun CPO yang berat ya. Sementara itu, pemerintah daerah masih mengerjakan jembatan baru di samping jembatan rusak itu, namun hingga saat ini pembangunan jembatan baru masih belum selesai sehingga belum dapat digunakan. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang otopsi ulang besok, makam Brigadir Yosua dijaga ketat keluarga. Informasinya sesaat lagi.